Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam kami lewati. Dan pagi hari ini kami boleh bangun, itu semua adalah kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan, kami rindu merenungkan segala firman-Mu. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akan membuka di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, ada beberapa orang memiliki cara pandang dalam bekerja yang berbeda-beda. Ada orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan biasa saja, atau sekedarnya saja tanpa ada rencana, visi, dan tujuan yang spesifik. Tapi juga ada orang yang melakukan pekerjaan dengan presisi yang tinggi, dengan planning, visi, dan tujuan yang detail dan jelas, serta melakukan pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati. Saudaraku, ayat nats di atas menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah, dan sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, gerutu, atau persungutan, atau ala kadarnya saja. Di tempat kerja ada saja hal yang kita keluhkan, mulai dari gaji, job description yang tidak jelas, bos yang bertindak semena-mena, dan sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati, alias ngerundel dalam bahasa Jawa. Artinya bersungut-sungut. Begitu juga dalam hal pelayanan, kita pun melakukannya sebagai hal yang rutinitas saja, saudara. Biasa-biasa saja tanpa semangat. Sesungguhnya, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umat-Nya, bagaimana Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Saudaraku, kalau hari ini kita diingatkan oleh firman untuk melakukan seperti yang telah Yesus lakukan dan ajarkan, itu berarti kita juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. Sebab, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, mari kita renungkan, kalau dalam kehidupan ini kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan, bisa jadi karena kita melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Bila kita melakukan banyak hal tidak dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan bisa maksimal. Saudaraku, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Ketika memuji dan menyembah Tuhan, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih dari cukup, atau kita merasa sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Yang dinilai Tuhan bukanlah aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, tetapi Ia melihat hati kita, saudaraku. Hati kita penuh hati atau ketika melayani Dia sepenuh hati atau tidak. Itulah yang dikenan oleh Tuhan. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Contohnya Kaleb mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya meski perlu waktu selama 45 tahun. Saudaraku,
kita pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan pasti digenapi. Dan saat menantikan Tuhan itulah kita harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu saat pagi ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami, seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus. Bahwa kami hidup di dalam karya-Mu ya Tuhan, setiap hari, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan berkat dan sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil serta beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk-Mu, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru, hari yang diberikan Tuhan, dan selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.